hadir di tempat ini dalam rangka pengembasan tentang budaya positif bagi teman guru kita di Bosnia Palante yang mana sudah boleh melakukan pendidikan calon guru penggerak. Teman-teman kami sapa yang terhormat di Kepala Sekolah SD Kejuruan Tua, Ibu Muhammad dari Kepala SPD, yang kami hormati Ibu Guru, Ibu Dewi, Penyelenggara Masjid SPD, yang kami hormati Ibu Kepala Ibu Salmina, Ibu SPD, yang kami hormati pula teman kasih kami Ibu Bosnia Palante selaku calon guru penggerak pada Sekolah SD Kejuruan Tua, dan teman-teman guru yang kami banggakan selaku umat yang percaya patuh kepada sini kepada Tuhan, karena kita diberikan kesempatan untuk ada sampai saat ini melakukan tugas tanggung jawab. Sebelum kita masuk dalam kegiatan di saat ini, kita dasari dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Salmina dari Ibu SPD kepada Ibu silakan. Kepala sekolah bersama teman-teman, sebelum kita akan segala kegiatan kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Akan aku ucapkan semuanya Tuhan yang seberikan dan waktu besar cinta kasih pada kepada kami. Kalau menuntut dan dicapai kami tidak akan berada di siang hari ini. Dalam terjadi setiap siang hari Tuhan, mereka menyerahkan kasih dan dikorban dalam bagaimana atas dukungan tangan kasih kami, kembali kasih kami sebagai calon guru penggerak yang menyelesaikan tentang tugasnya di Komisi 1 setiap hari dapat menjelaskan segala proses yang dia dapatkan selama mengikuti tahap dalam Komisi 1 kami. Kiranya Tuhan dan kami mencampurkan dalam segala proses yang dia berusaha sehingga kami boleh menjalankan sesuai dengan doa kita kami kepada Allah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya baik, terima kasih Ibu Sahabat Guru yang sudah membawakan kita dalam doa. Ibu di saat ini untuk mengakhiri modul 1.4 untuk melengkapi aksi nyata dari Ibu Bosnia Palante, maka kita akan ada dalam penjelasan tentang budaya positif yang akan dibawakan langsung oleh calon guru penggerak Ibu Bosnia Palante SPD, menuju kepada Ibu Bosnia Palante SPD dengan kasih silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sampaikan membuat aksi nyata modul 1.4 dengan judul budaya positif. Untuk melengkapi tugas saya mencoba lama sekali tentang budaya positif ini dan sekalian mungkin ada manfaat ke depan dan itu sehingga yang tidak membuang waktu saya akan mulai dengan mengungkapkan materi tentang budaya positif. Seperti kita tahu bahwa budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan pimpinan dan teladan dari seorang guru. Ini harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesalahan sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Seperti yang semboyan belajar kebantaran, yang mana ada 3 semboyan belajar kebantaran dalam pembelajaran nomor 1 tentang Sosiologi di majalah Mukasa dengan kekuatan dari semboyan itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban atau tempat untuk menanamkan dan menyebarkan budaya pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku yang tidak baik dan mencegah anak-anak dari pengaruh luar dan yang negatif. Jadi teman-teman sekalian,
dalam tujuan pendidikan berbagai isu pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Teman-teman yang saya hormati, dalam modul 1.4 ini penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk itu menerapkan budaya positif seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang dimaksud di sini adalah yang memiliki nilai yang berpihak pada murid, seperti mandiri, kreatif, inovatif, dan reflektif, dan berkolaborasi, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Yang berikut membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri, harus perlu kolaborasi antara teman-teman sekalian, baik antar semua guru dan warga sekolah, sehingga saya sebagai calon guru penggerak kita harus mampu dan mau menggerakkan komunitas lingkungan sekolah, sehingga budaya positif di sekolah dapat digerakkan secara efektif. Dalam hal itu, teman-teman sekalian, budaya positif diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi seorang guru. Karena visi seorang guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu kita tahu bahwa satu itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, bertanggung jawab dan diterima, bernalar kritis, keenam, kreatif. Dari seorang guru penggerak, kita mencoba untuk membangun sebuah visi yang saya ambil ini tentang itu visi bukan visi yang dari skop visi sekolah, tetapi visi 12. Jadi teman-teman juga harus memiliki sebuah visi yang harus teman-teman wujudkan di dalam kelas masing-masing. Selain itu, teman-teman juga harus memiliki suatu keyakinan kelas untuk memotivasi atau dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian seperti diketahui bahwa peran seorang guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu ada 4, yaitu 1, menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran itu guru harus mampu menuntun siswa agar memiliki perilaku serta nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga budaya positif dapat tercipta di sekolah. Yang kedua itu mendorong kolaborasi. Upaya menciptakan budaya positif membutuhkan kerjasama teman-teman dalam sekolah. Lingkungan sekolah bukan cuma guru saja, bukan cuma siswa, tetapi semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah itu harus melakukan kolaborasi dan komunikasi yang efektif dari semua warga sekolah. Dan berkolaborasi itu dengan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Teman-teman sebagai pembelajaran, seorang guru akan berupaya untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Seperti di dalam kelas melakukan presentasi anak-anak melakukan presentasi itu satu kepemimpinan bagi murid itu bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu yang belum dan akan menjadi titik terang untuk mereka berpikir ke masa depan yang lebih cerah. Teman-teman yang keempat itu menggerakkan komunitas seperti ini. Menggerakkan komunitas, saya sebagai guru penggerak itu nanti di sekolah ini saya mencoba untuk membuat satu komunitas praktisi. Dan mungkin 1 bulan
evaluasi tentang apa yang saya sudah dapatkan dalam pendidikan guru pembinaan ini. Jadi tentang kemudian pemahaman terkait konsep budaya positif. Pemahaman terhadap konsep budaya positif itu yang paling penting adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seorang guru yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Teman-teman, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menuntun anak-anak memiliki disiplin positif. Hukum itu sudah terlalu tinggi dalam pembelajaran. Jadi yang intinya posisi manajer ini yang harus kita sebagai guru ini harus kita melakukannya bersama murid. Jadi seperti yang tadi saya bilang, perlunya membuat keyakinan kesepakatan kelas sebagai upaya untuk mewujudkan budaya positif di kelas. Intinya dari kelas dulu, kalau dari kelas keyakinan kelas sudah muncul berarti sudah mulai di luar lagi. Di luar lagi pasti setidaknya ada sampah, anak sendirinya. Karena di dalam kelas ini, seperti di dalam kelas ini kelas 5 beberapa hari ini tidak ada sampah yang ada di dalam kolom-kolom meja itu, karena itu sudah mulai muncul dengan sendirinya karena keyakinan kelas sudah ada di sana dan konsekuensi mereka sudah buat. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka kecewa kan, untuk merasa bosan kan, merasa jenuh, merasa bersalah, itu sendiri mereka buat dan konsekuensi juga mereka buat. Berarti bukan bisa kalau mereka melanggar itu berarti mereka harus melakukan konsekuensi yang mereka sudah sepakati dan buat sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, pengalaman saat memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan sedikit restitusi ini terhadap pelanggaran yang dilakukan, mungkin ada saat bermain game, saat pembelajaran, atau tidur dalam kelas. Nah, itu harus ada kesepakatan kelas di situ atau keyakinan kelas supaya dalam hal tersebut bisa mereka ingat kesepakatan kelas kan tidak. Nah, harus setiap saat, setiap pagi kasih ingat kesepakatan keyakinan kelas tidak. Atau jangan buat hal-hal yang melanggar keyakinan kelas. Jadi teman-teman, baik saya pribadi maupun teman-teman, kita mulai pelan-pelan dari sekarang untuk hal-hal baik yang kita lakukan itu harus menjadi teladan. Mungkin hal kecil yang kita harus lakukan, yang seperti yang kita lakukan setiap hari itu sudah waktu refleksi. Bagus, seperti yang langkah apa yang harus dia buat atau contoh-contoh budaya positif apa. Di sini menurut beta dari materi semua yang telah diberikan ini, intinya ada pada guru. Ada pada guru sebagai manajerial di kelas. Berarti guru dia sebagai pemimpin untuk diri sendiri, guru sebagai pemimpin untuk anak-anak di kelas. Ya, seperti yang Ibu Miss bilang bahwa contoh budaya-budaya positif apa? Contohnya apa? Budaya positif apa? Dia menyadari diri sampah itu tidak boleh buang di bawah. Dia sudah angkat, dia taruh di sana. Berarti anak-anak sekarang ini kan mereka buang sampah, tapi mereka tidak sadar bahwa itu sampah dan dilarang buang di bawah. Kita sebagai guru manajerialnya kita harus bina dia dengan cara apa? Ilmu ini bilang begitu, cara apa yang ibu harus buat? Kita perlu. Atau kita berikan
Pemahaman secara umum di kelas. Jangan ketika dia mau sampai, setan, kurang aja kok angka juta. Itu yang kurikulum 13 bilang pembunuhan karakter. Nah, kalau di kurikulum Merdeka dia bilang budaya tidak termasuk budaya positif. Ya, dia sudah termasuk budaya-budaya yang salah yang tidak perlu ditingkatkan. Jadi mungkin sebagai manajer kita harus tahu, oh ketika anak melakukan kesalahan, jadi budaya-budaya positif itu yang mana? Oh, perbuatan-perbuatan yang baik, larang memaki. Nah, kalau memang tata tertib sekolah atau komitmen kelas bilang begini, jangan main HP di dalam kelas. Berarti harus dia mengikuti itu. Yang jangan main HP di dalam kelas itu termasuk budaya positif. Konsekuensinya apa ketika dia melakukan atau dia bermain HP? Nah, konsekuensi yang sudah dituangkan di dalam dia punya komitmen kelas. Nah, komitmennya dia punya konsekuensinya apa? Oh, menyanyi. Nah, setelah dia melakukan kesalahan, jangan langsung kita fatwa dia kata, oh yang salah. Beta juga kemarin belajar sedikit dari kita punya pendamping, ibu aku punya pendamping. Beta belajar dari dia. Ketika ada kekurangan tapi dia tidak pernah bilang salah, kurang, luar biasa, luar biasa. Sama itu kan juga. Beta juga sudah rasakan itu teman-teman. Kalau teman-teman yang sekolah kan, beta yang sekolah kan begini. Kalau teman-teman punya mau itu beta terima kan pasti teman-teman merasa lega, nyaman dengan saya. Oh iya, itu kemarin itu kalau itu nyaman dengan kita juga sama dengan anak kelas. Jadi beta berusaha untuk memahami teman-teman punya latar belakang. Oh, beta bertolong dulu ini dia di sekolah karena ini apa ya kadang-kadang apa yang membuat sekolah ini. Itu yang tadi gua bilang yang namanya identifikasi masalah. Identifikasi diri siswa. Berarti kita sudah mesti identifikasi masalah, identifikasi ini. Oh, ini sendiri. Berarti kita bisa memahami apa yang anak mau. Sehingga anak itu dia merasa nyaman untuk datang ke sekolah. Jadi inti daripada semua ini, beta tahu ada di proses. Ada di guru. Kita sebagai manajerial untuk diri kita, untuk anak-anak. Dan untuk ketahuan ketong semua, ketong budaya-budaya positif yang ketong jemput siswa. Jemput siswa masuk, ketong sarapan pagi untuk siswa di kelas, ketong sebuah. Tetapi ketong lebih tingkatkan itu. Karena kurikulum Merdeka sebagian sudah ada di kurikulum ke-13 lalu ditambahkan saja ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini lebih difokuskan kepada anak itu dia belajar dengan leluasa. Dia nyaman dengan sekolah. Jadi bagaimana itu menciptakan sekolah ini sebagai sekolah yang nyaman, ramah untuk anak itu. Jadi kadang-kadang kalau anak di kelas, mari kalau belum datang harus sama. Kalau anak ada kesalahan, mari itu sama. Sehingga anak itu dia merasa nyaman. Kalau bagi kita itu saja. Jadi terus yang berikutnya ketika anak punya pekerjaan salah. Kemarin juga ketemu semua tahu ketika anak kepala sekolah ketemu semua padahal itu budaya positif itu lagi tidak boleh. Jadi ketemu masing-masing mari ketemu sendiri dan ketemu benahi pelan-pelan. Tidak cara satu kali selesai tapi benahi. Kita terpanggil untuk melayani anak-anak. Intinya melayani dengan hati. Itu saja. Kurang lebih beta mohon maaf atas perhatian yang disampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk kepala sekolah yang sudah boleh memberikan motivasi terkait dengan budaya positif. Biar kita dapat mendengar, bukan hanya saja mendengar, tapi pelan-pelan kita boleh melakukan sedikit untuk pengembangan sekolah yang depan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bu Ranti untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk dan kedua tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan budaya positif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya tidak menjelaskan secara
Tadi lagi karena yang saya mau jelaskan itu sebenarnya sudah di kepala sekolah sudah sampaikan. Itu sudah jelas dari kepala sekolah bahwa itu dari hal-hal kecil, contoh-contoh kecil, budaya positif itu contoh kecil, contohnya ambil sampah atau anak masuk di dalam kelas lalu mungkin terlambat itu lalu dengan dari tangan dan dengan apa kita berusaha untuk lalu budaya positif kan semacam tunggu anak-anak di depan itu sudah masuk budaya positif. Itu hal-hal kecil yang harus yang tentang proses pembelajaran di dalam kelas itu nanti mungkin itu soal ini tapi yang penting katong bangun anak-anak punya karakter tuh karakter mungkin harus datang tepat waktu tahap-tahap yang kita lakukan itu sudah seperti datang dari budaya positif yang ada di sekolah datang anak-anak datang kita jemput itu tahapan-tahapan sudah masuk tahapan jemput di depan sana lalu mungkin tahapan berikutnya mungkin kita sebagai guru juga saya saja pernah satu kali terlambat masuk di dalam kelas tapi saya merasa bahwa kenapa saya terlambat sedangkan anak-anak sudah menunggu jadi salah satu budaya positif lagi yang harus kita sebagai guru yang ibu kepala sekolah sampaikan tadi bahwa budaya positif ini itu ada di diri sendiri di kita sebagai guru ada di diri atau diri sebagai manajer atau yang berperan di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru kita yang berperan dan budaya positif itu termasuk keyakinan kelas ini sudah yang pelan-pelan ketemu dari yang tadi saya bilang dari kelas keyakinan kelas teman-teman mungkin belum saatnya untuk hari ini kak kita tidak tahu kapan dari dinas turun untuk melihat itu jadi teman-teman mungkin yang paling penting di dalam teman-teman kelas ada keyakinan kelas dengan visi guru. Saya juga belum sempat print dari malam itu saya mencoba untuk print itu visi guru masing-masing. Jadi nanti visi guru itu harus ada dengan keyakinan kelas itu yang mereka waktu ada karya gue itu mereka akan turun dan akan melihat itu. Jadi itu teman-teman bukan budaya positif itu bahwa yang kepala sekolah sampaikan tadi bahwa apa yang ada di dalam kita punya diri sendiri teman-teman. Jadi dari kita itu saja kita kembalikan ke Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu Aw atas penjelasan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lis. Kita sedikit menambahkan terkait dengan materi saat ini yaitu budaya positif yang kita temui di kelas 2 karena kebiasaan mungkin karena libur terlalu banyak lalu sudah menjadi kebiasaan anak-anak untuk makan jadi pada saat belum jam istirahat mereka sudah sibuk ibu guru kita pergi kantin beli kita selalu berikan alasan sedikit lagi dan kita menciptakan permainan ice breaking sehingga membuat mereka lalu lupa sampai pada saat beristirahat baru bisa diizinkan untuk anak-anak itu keluar kelas dan belanja di kantin dan kita merasa bahwa ketika kita melakukan ketika ada hal-hal seperti itu lalu kita menciptakan suasana baru maka anak-anak itu akan terbiasa dan kita berdoa supaya mereka terbiasa sehingga pada saat jam istirahat baru mereka bisa keluar pergi lalu makan ya mungkin kita tambahkan seperti itu dan yang menjadi kesimpulan dari materi kita di saat ini terkait dengan pembahasan budaya positif yaitu budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan yang menjadi tuntutan adalah kita sebagai guru harus menjadi contoh yang baik sehingga bisa ditiru oleh siswa guru harus juga menuntun murid untuk menanamkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam karakter profil pelajar Pancasila. Seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran dan yang harus dilakukan untuk menciptakan budaya positif di kelas juga yang pertama setiap kelas harus mempunyai visi, yang kedua setiap kelas harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada 4 peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, memimpin pembelajaran, yang kedua mendorong kolaborasi, yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid, yang terakhir menggerakkan komunitas
Yang berikut budaya positif yang diterapkan di sekolah terlihat sederhana, tetapi membutuhkan kesungguhan hati, kesabaran, ikhlas, dan bertanggung jawab. Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kita di saat ini dan di akhir kegiatan ini. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya sebagai Kepala Sekolah pada SD Kristen Dua Tua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023 atas nama Ibu Agustina Parante SPD. Setelah kita mencermati materi yang disampaikan tentang budaya-budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023 ini, maka saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sungguh kepada Ibu calon guru penggerak karena materi ini sangat menarik dan menantang bagi kita sebagai manajer, baik di kelas maupun manajer untuk diri kita sendiri. Karena banyak tantangan yang kita hadapi berkaitan dengan karakter peserta didik. Untuk itu, saya mengharapkan semoga penguatan-penguatan tentang budaya positif yang disampaikan di hari ini, kita dapat melaksanakan itu secara sedikit demi sedikit, sehingga anak-anak boleh merasa nyaman, boleh merasa berani untuk ada bersama-sama dalam proses pembelajaran. Anak-anak boleh merasa nyaman dan anak-anak boleh merasa guru sebagai teman, guru sebagai motivator bagi mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Mereka boleh menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada guru dengan baik. Itulah harapan saya. Semoga ke depan kita semua dapat melaksanakan ini dengan baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan atas perhatian saya sampaikan terima kasih. Shalom. Selamat siang, Shalom. Pada kesempatan ini saya sebagai rekan kerja Ibu Agustina Parante akan menyampaikan terkait dengan pengembasan budaya positif di sekolah. Menurut saya bahwa dengan adanya pengembasan budaya positif dapat memperbaharui budaya dalam wadah pendidikan sekolah kami dan sekaligus dapat memberikan perubahan positif. Dan di kesempatan ini saya akan memberikan harapan saya bahwa terkait dengan pengembasan budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak Ibu Agustina dapat memberikan hal-hal yang baik sekaligus dapat memotivasi pengembangan pendidikan di dalam lingkup sekolah kami. Sekian dan terima kasih.